Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Arta, Politeknik Universitas 2A1. Akan mempresentasikan sebuah materi tentang basis data bertujuan untuk memenuhi tugas mengenai data saya. Aku yang pertama itu konsep dan arsitektur basis data. Basis data IR, empat relationship, 5 normalisasi, yang pasti kasus. Pertama, basis data. Konsep data terbagi dari dua, yaitu satu konsep basis data. Basis data ulang data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan yang tertentu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Istilah yang digunakan pada sistem basis data adalah yang pertama enterprise. Enterprise itu adalah suatu bentuk organisasi data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari enterprise. Contohnya adalah sekolah, rumah sakit, bank, dan lain-lain. Yang kedua, entitas. Entitas yaitu objek yang dibedakan dengan objek yang lainnya. Contohnya adalah dalam enterprise sekolah, yaitu terdapat entitasnya itu mahasiswa, mata kuliah. Yang ketiga, atribut, yaitu sebutan mewakili suatu entitas atau entity. Contohnya dalam entitas mahasiswa memiliki atribut name, nama, alamat, dan lain-lain. Yang keempat, nilai data atau data value, yaitu informasi yang tercakup dalam setiap elemen data, isi dari atribut nilai data. Rekor, yang kelima, rekor adalah rekor, yaitu kumpulan file-file, fil-fil yang saling berkaitan yang menginformasikan tentang suatu entiti secara lengkap. Yang keenam yaitu kumpulan rekor-rekor yang sejenis, di mana mempunyai panjang elemen yang sama, atribut yang sama namun berbeda-beda data value-nya. Yang ketujuh, database. Database itu kumpulan file-file mempunyai kaitan antara satu file dengan file lainnya sehingga membentuk satu bangunan. Yang ketujuh, database. 8, database management system, yaitu kumpulan file yang saling berkaitan bersama-sama dengan program untuk pengelolaannya. Database adalah kumpulan datanya sedang program pengelolaannya berdiri sendiri dalam suatu paket program yang berfungsi untuk membaca data, menghilangkan, menghapus data, serta melaporkan data secara database. Arsitektur sistem basis data. Arsitektur sistem basis data adalah kerangka kerja bagi pembangunan basis data. Fungsinya adalah untuk memisahkan antara fisik basis data dan program aplikasi ke pemakai. Arsitektur sistem basis data mempunyai empat kategori lainnya. Yang pertama itu sistem tunggal atau standalone system. Pada arsitektur ini, DBMS basis data dan aplikasi basis data ditempatkan pada komputer yang sama. Pemakai yang dapat menggunakannya hanya satu orang atau single user.
Yang kedua, sistem terpusat atau centralized system. Sistem basis data yang dijalankan para sistem komputer dan tidak berinteraksi dengan sistem pada komputer lain. Pengguna terkoneksi ke komputer pusat melalui terminal. Sistem client server atau client server system. Sistem basis data yang memisahkan program-program dengan pengguna, program basis data dengan sistem yang berbeda. Pengguna terkoneksi ke pusat data yang disebut server system melalui suatu program pengguna atau user interface yang terdapat pada persoalan komputer. Pada program pengguna berada disebut client system. Yang keempat, sistem terdistribusi atau distributed system. Kumpulan data yang secara logis adalah milik yang sama, tetapi secara fisik tersebar di beberapa tempat. Basis data relasional. Model basis data relasional sebagai model basis data relasional atau basis data relasional. Dapat dua cara untuk operasi basis data, yaitu satu, menjalankan program khusus untuk melakukan operasi basis data secara interaktif. Contoh dengan berlan Delphi, Microsoft PowerPoint, Microsoft Visual Basic, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan bahasa basis data LML yang sudah disediakan oleh DBMS yang digunakan. Cara suatu basis data adalah adanya keterhubungan antar tabel. Keterhubungan tersebut menunjukkan tabel lain sehingga tabel lain sebagai relasi. Selanjutnya adalah desain basis data dengan model Entity Relationship atau BI model adalah model data yang menggambarkan aspek data atau informasi dari domain berdasarkan prosesnya dengan cara abstrak yang cocok untuk akhirnya diimplementasikan dalam basis data seperti database relasional. Komponen-komponen utama model IR yaitu entitas, relationship, atribut, constraint adalah entity relationship. RD adalah suatu model untuk menjelaskan data dalam basis data. Hubungan antar relasi RD memodelkan struktur data dan hubungan antar data untuk menggambarkannya digunakan. Ini adalah simbol pada diagram tersebut dan ini adalah contoh dari diagram tersebut. Normalisasi adalah proses penumpukan atribut data yang membentuk entitas dan mudah beradaptasi sehingga dapat dibuat berbagai. Tujuan utama dari normalisasi database adalah menghilangkan dan mengurangi data. Kedua, memastikan dependensi data berada pada tabel yang tepat. Selanjutnya, seperti kasus akan menunjukkan kasus merupakan barang atau jasa. Ini dilakukan oleh dua pihak. Tujuan dan pembeli. Kasus kali ini kita akan coba membuat rancangan basis data menggunakan pemrograman SQL. Barang akan berkurang barang dapat diidentifikasi dengan itu adalah membuat menentukan atribut termasuk atribut kunci. Hasil relasi menentukan kardinalitas definisikan di atas dapat kita tentukan jumlah. Langkah-langkah membuat menentukan entitas atribut kunci.
edukasi relasi, berdasarkan aturan-aturan yang didefinisikan di atas dan bukan jumlah barang. Tidak, ketika entitas tersebut kita jabarkan atribut-atribut yang melekat pada masing-masing entitas. Atribut yang bersifat unik akan dijadikan sebagai atribut kunci. Tujuan, jadi tujuan pembeli, nama pembeli, alamat email, barang, di barang, barang, data tersebut kita akan membuat gambarnya seperti ini. Ini adalah gambar contoh dari aplikasi tersebut. Selanjutnya adalah penutup. Sebelum ditutup presentasi, saya akan minta maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.